Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan kembali analisis pemain yang bersinar di Euro 2024. Kali ini, giliran bek muda timnas Italia yang penampilannya mencuri banyak perhatian pecinta sepak bola, yakni Riccardo Calafiori. Bek berusia 22 tahun ini tampil impresif di fase grup Euro 2024 dan berhasil mengantarkan Italia lolos ke 16 besar dengan koleksi 6 poin. Kuat dalam bertahan, kualitas distribusi bola yang bagus, dan keberaniannya dalam menguasai bola adalah aspek-aspek yang akan sering terlihat saat Calafiori bermain. Performa gemilang, style, dan auranya di atas lapangan membuat banyak warganet yang menyamakan dirinya dengan bek-bek legendaris Italia seperti Paolo Maldini, Alessandro Nesta, dan Fabio Cannavaro. Dia pun mulai dikait-kaitkan dengan tim-tim besar seperti Juventus, Liverpool, bahkan Real Madrid yang siap bersaing untuk mendapatkannya setelah Euro nanti. Nah, penasaran bagaimana playing style dan apa yang jadi atribut unggulan Calafiori? Let's go, kita bahas sama-sama. Di usia remaja, Calafiori bergabung dengan tim muda AS Roma. Berawal dari tim youth, perlahan ia naik ke tim U17, U19, hingga akhirnya berhasil menembus tim utama. Cedera parah yang dialaminya mengharuskan Calafiori absen cukup lama. Ia menepi selama 290 hari dan absen di 67 pertandingan. Tidak jadi pilihan utama di tim senior AS Roma, Calafiori pun sempat dipinjamkan ke Genoa yang juga sama-sama bermain di Serie A, dan akhirnya dijual ke FC Basel pada awal musim 2022. Calafiori menjadi pilihan utama di klub barunya dan mendapatkan banyak menit bermain. Di musim itu, ia catatkan 34 penampilan di semua kompetisi dan cetak 1 gol plus 3 assist. Penampilannya di FC Basel menarik minat bulognya untuk membawanya kembali ke Italia. Ia pun diboyong dengan bandrol 4,5 juta euro. Di boloknya, Calafiori bermain di bawah asuhan pelatih muda potensial, Thiago Motta, yang berhasil mengeluarkan potensi terbaiknya. Ada cerita menarik dari seorang Calafiori. Pada usia 16 tahun, ia sempat mendapatkan cedera yang cukup parah saat mendapatkan tackle dari pemain Victoria Pleasant di kompetisi UEFA Youth League. Saat itu, lutut kanan bek berusia 22 tahun tersebut mengalami pembengkakan yang sangat parah hingga 3 kali lebih besar dari lutut kirinya. Dokter spesialis yang menanganinya mengatakan bahwa semua ligamen di lututnya robek. Bahkan saking parahnya, menurut sang dokter, cedera seperti yang dialami Calafiori biasanya hanya terjadi di olahraga ekstrim seperti motocross, bukan di sepak bola. Dan cedera seperti ini hanya terjadi sekali dalam 10 tahun. Namun pada akhirnya, Calafiori berhasil bangkit dari cedera dan trauma yang menyelimutinya. Periode di boloknya jadi awal mula dirinya menjelma sebagai bek yang dilirik banyak tim-tim besar. Hal ini tak lepas dari andil seorang Thiago Motta yang berhasil mengeluarkan potensi terbaiknya. Yang menarik, sebenarnya Calafiori adalah pemain yang berposisi sebagai fullback kiri. Di Basel, ia bermain di posisi tersebut sebanyak 21 kali dan 12 kali di posisi center back. Bersama Motta, pemain timnas Italia tersebut dipermanenkan sebagai center back sebelah kiri dan diberikan role yang tidak menghilangkan atribut terbaiknya. Ia pun moncer di boloknya, bermain sebanyak 30 kali di Serie A, mencetak 2 gol dan 5 assist, sekaligus mengantarkan timnya finish di 5 besar dan berhak tampil di UCL musim depan. Penampilan apiknya di level klub membuat ia dilirik oleh Spalletti untuk bergabung bersama timnas Italia di Euro 2024. Meski baru debut di timnas 2 minggu sebelum Euro, ia langsung dipercaya jadi starter oleh mantan pelatih Napoli tersebut. Calafiori merupakan center back modern yang tak hanya tangguh dalam bertahan, tapi juga punya kemampuan dalam hal ball playing, seperti passing serta dribble. Radar chart ini, meski bermain sebagai pemain bertahan, Calafiori juga unggul dalam aspek possession dan attacking. Kemampuan ball playingnya akan terlihat ketika tim yang ia bela bermain dengan build up konstruktif. Bek berambut panjang ini punya ketenangan yang menjadikannya tidak mudah panik ketika menghadapi pressing lawan. Di sini terlihat bagaimana ia bisa tetap santuy ketika lawan memberikan tekanan kepadanya. Bahkan tak jarang, ia juga melakukan aksi gocekan untuk melewati pressing tersebut.
Selain itu, dengan kemampuan distribusi bola, Calafiori bisa bertindak sebagai progresor dengan mengirimkan passing ke depan dan line breaking pass yang langsung mengeliminasi blok press lawan. Jika dilihat lebih detail, setelah mengumpan, Calafiori sering memberikan kode kepada rekannya yang menerima umpan dengan melebarkan tangannya sebagai tanda bahwa tidak ada lawan di belakang pemain yang menerima bola, sehingga rekannya bisa langsung balik badan. Di boloknya, Calafiori memainkan role sebagai center back hybrid yang diberi kebebasan untuk bergerak ke tengah dan bahkan ke depan guna membantu serangan. Dengan role ini, ia bisa memaksimalkan nalurinya sebagai pemain yang pernah berposisi fullback, yang agresif membantu serangan dan kerap melakukan dribble ke depan. Golnya versus Juventus memperlihatkan bagaimana agresivitasnya ketika bergerak naik membantu serangan. Hal ini pun terbawa hingga ke timnas Italia. Spalletti juga memberikan role yang hampir sama. Pelatih kepala Italia ini mengungkapkan bahwa ia suka menerapkan permainan yang tidak rigid atau kaku dan memberikan kebebasan kepada pemain-pemainnya untuk mengeluarkan kemampuan terbaik. Dengan filosofi Spalletti tersebut, maka akan sering terlihat Calafiori yang bergerak naik saat lawan bertahan dengan blok rendah atau rapat di satu sisi sehingga ada ruang yang bisa ia expose. Heatmapnya di Euro kali ini mengkonfirmasi hal tersebut, di mana terlihat ia sering naik melebihi garis tengah lapangan. Di timnas, Calafiori dimainkan di pos center back sebelah kiri. Pada dua laga pertama versus Albania dan versus Spanyol, ia bermain di sistem 4 back bertandem dengan Bastoni yang bermain di center back sebelah kanan. Pada laga terakhir melawan Kroasia, Italia bermain dengan pakem 3 center back di belakang. Di lini paling belakang ini, Calafiori sering bermain melebar ke area fullback untuk mendorong Di Marco bergerak lebih naik ke garis depan. Ketika menghadapi Kroasia, dengan sistem 3 back, Calafiori bisa bermain lebih agresif dan lebih roaming. Dari area kelebaran di sisi kiri, ia sempat mengirimkan crossing akurat kepada Retegui di kotak penalti yang nyaris berbuah gol. Selain melebar di sisi kiri, ia bisa bergerak lebih roaming ke depan dan bahkan ke kanan. Yang paling fenomenal tentunya di menit-menit akhir ia memutuskan untuk bergerak naik, melakukan dribble ke depan hingga ke area final third Kroasia. Pergerakannya menyedot banyak pemain lawan dan memberikan umpan kepada Zaccagni yang kosong di sisi kiri. Kemudian langsung diselesaikan dengan placing yang nggak bisa dihalau kiper Kroasia. Calafiori punya postur tinggi dan atletis yang sangat berguna saat melakukan defense. Duel udara menjadi salah satu kekuatannya. Di Italia yang menggunakan sistem man marking saat bertahan, maka akan sering terlihat Calafiori yang bergerak jauh meninggalkan posnya untuk mengikuti pergerakan lawan yang ia jaga. Di laga versus Spanyol, Calafiori kerap melakukan step up atau naik ke ruang antar lini, menutup celah di lini tengah yang nggak bisa ditutup gelandang, sekaligus melakukan closing down terhadap lawan yang menerima umpan. Sisi negatifnya, saat pemain boloknya ini disiplin dan agresif mengikuti pergerakan lawan, maka pemain lain harus aware dan sigap melakukan cover area agar ruang yang ditinggal Calafiori tidak terekspos, seperti yang terlihat di klip ini. Secara general, Calafiori bermain solid dan impresif, namun catatan positifnya itu sempat ternoda dengan gol bunuh diri di laga versus Spanyol. Meskipun sebenarnya ia tak bisa sepenuhnya disalahkan karena dalam situasi sulit yang mana cutback dari Nico Williams sempat berbelok arah mengenai kepala Morata dan tangan Donnarumma. Menarik dilihat bagaimana kiprah Calafiori di Euro kali ini. Meskipun di laga selanjutnya ia harus rela menonton rekan-rekannya dari tribun karena hukuman akumulasi kartu yang membuatnya tak bisa tampil di laga 16 besar versus Swiss. Selain itu, patut kita tunggu juga bagaimana kelanjutan perjalanan karir darinya. Apakah ia akan bertahan di Italia mengikuti jejak Motta ke Juventus, atau ia akan menerima pinangan dari tim-tim besar di luar Italia? Patut kita tunggu.